Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar di tengah pandemi ini. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi kelas 7 bab 1 seni rupa dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi kurang lebih seperti ini peta konsepnya yang akan kita pelajari pada bab 1 ini. Ada mulai dari alat dan bahan menggambar, konsep menggambar, flora, fauna, dan alam benda, unsur-unsur gambar, prinsip-prinsip menggambar, teknik menggambar, dan prosedur menggambar. Namun pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas ini saja, alat dan bahan menggambar dan konsep menggambar flora, fauna. Ya, kurang lebih ini kita akan membahas tentang alat dan bahan menggambar terlebih dahulu. Kurang lebih bisa disebut sebagai media ya. Jadi di sini ada pensil. Siapa sih yang nggak tahu pensil? Jadi pensil ini banyak sekali variannya. Kalau dicontoh di sini ada mulai dari, kelihatan nggak ya? Ini adalah pensil seri B. Ada seri B, ada seri H. Jadi ditentukan sama angkanya ya. 2B, 3B sampai 9B. H juga sama, 2H, 3H sampai 9H. Ada juga HB. Ada juga pensil karakol. Ini adalah pensil arang. Jadi dia warnanya setingkat lebih hitam daripada pensil 8B atau 9B. Jadi ini juga ada, nah ini karakol dengan bentuk balok ya. Bisa dilihat di sini ketebalannya semakin ke bawah semakin tebal. Jadi angkanya semakin besar, nah hitamnya itu akan semakin pekat. Bisa dilihat di sini 2H. Pensil H ini biasanya untuk sketsa ya. Kemudian sampai turun ke bawah di sini, semakin besar angkanya dia semakin tebal. Saya kasih lihat punya saya. Jadi punya saya di sini ada beberapa pensil ya, 2B ini sering kita lihat. Ada juga sama 2B. Ini 8B. Ini 8B. This one. Ini 8B. Jadi 8B ini kalau digores, dia tentu saja akan jauh lebih hitam daripada pensil dengan angka yang di bawahnya. Katakanlah 2B. Ini jauh sekali tingkat hitamnya. Nah, ini 2B, ini 8B. Pensil double E ini lebih hitam daripada pensil 9B atau 8B. This one. Ini 2B lagi. Ini 8B, ini 8B. Kemudian ini ini 2B lagi. Nah, jadi kalau dulu itu kita pensilnya ada pengganti penghapus ya. Di sini kita kasih karet bungkus makanan, jadi bisa dipakai untuk menghapus kayak gini. Kalau nggak punya penghapus, ini alternatifnya. Kemudian ada yang seperti ini namanya adalah dermatograph atau pensil kaca. Jadi warnanya bervariasi ya, ada macam-macam. Ada putih, ada hitam. Jadi di sini tinggal dibuka dan dikupas. Seperti ini. Jadi dia ini pensil khusus untuk ditimpakan di atas krayon. Jadi dia kalau krayon kan di atasnya, kalau kita pakai pensil kan nggak kelihatan, tapi kalau pakai ini dia bisa kelihatan. Ini dermatograph. Kemudian ada juga yang namanya pensil mekanik. Ini pensil mekanik. Jadi pensil mekanik itu adalah pensil yang bisa direfill seperti ini. Isinya pun juga bervariasi. Jadi ini kebetulan refillnya adalah 2B. Saya lebih suka pensil seperti ini karena dia hemat ya. Jadi kalau habis tinggal beli refillnya daripada pensil kayu. Jadi refillnya juga bermacam-macam. Ada yang refill seperti ini adalah refill 2B. Bisa dilihat di sini adalah 2B. Saya yakin sudah pernah
tahu semua ya. Refill 2B, ini pensilnya, ini pensilnya. Nah, kemudian ada juga yang kecil 0,3 seperti jarum. Nah, refillnya seperti ini, saya yakin banyak yang tahu ya. Ini juga sama 2B 0,5 sorry 0,5. Nah, ada juga refill yang gede, sayangnya ini bolpennya atau pensilnya hilang, tinggal refillnya aja. Jadi refillnya segede ini. Ini 2B seri besar, biasanya untuk menghasil wajah. Jadi ya tinggal refillnya, pensilnya hilang. Mungkin lain kali saya review untuk pensil yang seperti ini. Setelah pensil, gandengannya tentu saja adalah penghapus. Banyak sekali variannya dan mereknya juga bermacam-macam. Kalau dulu sih ada yang namanya penghapus ballpoint ya, penghapus tinta. Cuma kebetulan saya pas nggak punya contohnya. Next, kita masuk ke ballpoint atau pena. Jenisnya ada macam-macam ya. Di sini ada Rapido. Ya, Rapido itu seperti ini. Ini Rapido. Ini zaman saya kuliah dulu, ketika gambar teknik memakai bolpen seperti ini. Ini Rapido. Sama juga nipnya atau mata penanya ada angka-angkanya. Semakin kecil dia itu akan semakin tipis garisnya. Kalau kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Ini nih kalau dulu lumayan mahal ya, satunya sekitar 100.000, 0,5. Nah, isinya seperti ini. Nah, jadi tintanya akan kita taruh pada tabung yang ada di sini. Ini di sini, dipakai untuk beberapa lama. Nah, jadi ini adalah Rapido pen, pensil teknik. Rapido. Kemudian ada drawing pen. Kita lihat drawing pen. Ini dia drawing pen, sama seperti maknanya ya, drawing gambar, pena gambar. Ya di sini juga macam-macam. Ada, bisa dilihat di sini 0,5, 0,1, 0,8. Setahu saya 0,8 paling besar. Tentu saja dia ini nipnya ini lebih lebar kalau 0,8 daripada 0,1 atau 0,2. Kalau 0,1 seperti jarum dia. Sama ini 0,1 tipis sekali. Ada juga drawing pen tipe kaligrafi ya, dengan ujung miring seperti ini. Jadi ketika kita goreskan dia akan ada tebal tipisnya. Ini adalah drawing pen. Kemudian ada juga yang namanya ballpoint atau ballpoint. Disebut ballpoint karena dia ada balnya atau bolanya pada ujung nipnya. Ini ballpoint. Biasanya kalau merek yang paling banyak di toko balok pilot ya, ballpoint. Jadi ballpoint ini pada bagian ujungnya yang ada di sini, ini ada bolanya. Ada bolanya. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada pena seperti ini. Pena. Jadi pena ini sebenarnya saya nggak punya contohnya ya. Jadi pena ini bisa tebal, bisa tipis. Cocok untuk kaligrafi atau menulis indah. Ya, jadi kalau untuk ballpoint ini variasinya paling di tintanya ya. Jadi tintanya ada gel dan ada tinta yang biasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah ballpoint yang di zoom atau diperbesar
beberapa kali lipat, sehingga pada bagian nipnya yang ini, nah ini bisa terlihat seperti ini, seperti roll on deodoran. Jadi ketika dia digeser atau digores di atas media datar seperti kertas, nah tintanya akan tertinggal seperti ini, kayak gitu. Ini ada penjelasan sederhana dari ballpoint. Kemudian berikutnya ada yang namanya spidol atau brush pen, spidol kecil, spidol besar. Ini spidol besar, ada yang marker, ada yang board marker. Kalau yang board marker itu di papan bisa dihapus. Ada juga yang namanya ini juga sama, ini adalah spidol ya, spidol. Kemudian ada juga yang namanya brush pen atau pena kuas ya, mungkin ya sebutan mudahnya ya. Seperti ini, ujungnya lancip seperti kuas. Jadi kalian kalau ke toko buku atau ke toko alat tulis, kalian bisa beli brush pen ini seperti ini. Jadi ini cocok untuk mewarna, melukis juga bisa beli bijian satuan atau beli langsung beberapa warna satu pak. Ini yang sering kita lihat di toko, spidol merek Snowman. Ada ini konektor pen ya. Kemudian ini contoh lain dari brush pen. Nah, kemudian ada yang namanya penggaris. Jadi penggaris ini adalah alat bantu untuk menentukan skala dan membantu membuat garis tentunya. Jadi dengan menggunakan garis ini, garis yang kita buat akan lebih presisi. Jadi macam-macam penggaris itu. Ada penggaris motif seperti ini untuk menggambar motif. Ada penggaris siku, ada penggaris busur. Tergantung fungsinya. Nah, ada yang pernah tahu alat seperti ini? Ini namanya adalah pantograf. Pantograf ini adalah alat bantu untuk menduplikasi gambar sekaligus merubah skalanya. Jadi misalnya gambar skala 1 dijadikan gambar skala ini sekitar 5 ya, 5 kali lebih besar. Jadi menggunakan alat seperti ini, seperti menjiplak. Jadi kalau mau ukurannya lebih besar, tinggal ini tumpuannya, engselnya digeser naik. Kalau mau lebih kecil digeser turun, kurang lebih seperti itu. Jadi yang digeser adalah ininya. Jadi ininya digeser di gambar asli, kemudian ini akan membentuk gambar dengan sendirinya. Ya, kurang lebih seperti ini metode kerjanya. Jadi yang digeser adalah yang ini yang digeser, kemudian penanya akan mengikuti sama persis seperti malnya kayak itu. Jadi ini adalah tumpuan. Biasanya yang ini kita paku di atas meja atau kita bisa dipermanen juga. Soalnya yang ini enggak gerak. Yang gerak adalah yang lain selain yang ini. Kemudian ada kertas. Jadi kertas ini macam-macam, bervariasi sekali. Ada AVS, akasia, kansel, linen, karton, art paper, kertas buram, dan lain sebagainya. Jadi kertas itu digolongkan ya ukurannya, ya beratnya. Ada yang 70, 80, 90, 120, 210 gram. Nah, ini adalah ukurannya. Jadi ini ukuran internasionalnya. Di sini ada A0 ya. Kalau kalian tahu kertas manila yang besar itu adalah A0. Di A0 itu ukurannya sekitar 1 meter persegi. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada sekitar
Ini 1189 kali 841 mm. Jadi di sini A1 itu ketika A0 dibagi 2 dia akan menjadi A1. Ketika A1 dibagi 2 dia akan jadi A2 dan seterusnya jadi A3. Jadi buku gambar yang paling besar yang ada di toko buku biasanya adalah ukuran A3. Nah, kalau buku tulis atau buku cetak kita yang seperti ini adalah buku ukuran A5 seperti ini. Jika A5 digandakan jadi 2 dia akan jadi A4, ukuran A4. Ukuran A4 seperti ini, A4. Juga dibedakan menurut teksturnya ya. Jadi kertas linen, kanson itu bertekstur. Kemudian alat gambar yang lain ada yang seperti ini. Ini saya kategorikan alat gambar karena bisa menghasilkan gambar juga meskipun secara digital ya. Ada tablet gambar, smartphone, komputer. Jadi kalau untuk tablet gambar dia biasanya disediakan yang namanya pena atau stylus pennya jadi satu sama gadgetnya kayak gini. Ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Kemudian ada ini meja gambar teknik ya. Jadi ada yang berbandul seperti ini. Kalau mungkin kalian mudahnya bilang ini adalah meja arsitek untuk kebutuhan menggambar teknik. Ini adalah lightbox. Lightbox itu adalah kotak cahaya dengan fungsi untuk tracing gambar, menjiplak gambar. Jadi kalau ada cahaya yang bagian bawah, di atas ada gambar dan kita taruh gambar di atasnya lagi, bagian bawahnya akan kelihatan terawang gitu kayak gini. Ini untuk tracing, mengeblat gambar. Jadi biasanya gambar bawahnya sketsa, gambar atasnya ini adalah tinta. Ini ada lagi namanya 3D pen ya. Jadi kita bisa menggambar secara 3 dimensi. Bisa dilihat di sini. Alatnya sudah banyak dijual. Ini cukup murah kalau kalian cari di toko online. Jadi tintanya itu dia adalah bukan tinta ya, tapi dia sejenis serat fiber ya. Jadi dia kayak lem tembak cara kerjanya. Jadi kita bisa membuat bentuk 3D dengan menggunakan pena seperti ini. Kita akan lanjut ke konsep menggambar flora, fauna, dan benda alam. Jadi secara sederhana menggambar flora, fauna, dan benda alam adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek fauna. Fauna itu binatang, flora itu adalah tumbuhan, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Bidang itu ya kertas bisa, papan bisa, kayak gitu. Benda alam ini apa? Ya benda yang ada di alam, ya batu, ya pohon, ya awan maksudnya, ya air. Kemudian untuk bentuk dasarnya dalam menggambar itu dikelompokkan menjadi 2 ya, geometris atau bentuk-bentuk terukur seperti kotak, lingkaran, segitiga, dan non geometris. Jadi untuk menggambar sendiri dasarnya adalah kita menguasai bentuk-bentuk geometri seperti ini, karena pada dasarnya semua gambar itu bisa dirubah ke bentuk geometrisnya, disederhanakan ke bentuk geometrisnya kayak gitu. Jadi kalau kita bisa membuat bentuk geometris, kita akan bisa membuat gambar apapun. Ya ini sampel aja sih. Baiklah, seperti yang barusan saya sampaikan, dasar menggambar bisa dari bentuk geometris. Geometris itu seperti apa saja? Benda-benda terukur seperti lingkaran, ada juga segitiga, kotak, atau persegi. Ya kurang lebih seperti ini saja. Kalau kalian sudah bisa bikin 3 kayak gini, itu adalah modal dasar untuk bisa menggambar
hampir semua benda ya. Jadi katakanlah menggambar manusia, tentu saja kepalanya bulat. Kalau kotak itu namanya SpongeBob. Nih, bulat untuk kepala. This one. Mata juga bulat. Hidung dan mulut. Ya. Dari bentuk bulat kita bisa kembangkan ke banyak sekali variasi. Sama yang lain, misalnya kita bikin bebek, kepala bebek kan juga sama bulat, badannya bulat, matanya juga bulat. Misalnya menggambar kaki sekalipun sama, dari dua bulatan kita hubungkan, kasih jari sama bulatan juga 5, jadilah dia kaki. Misalnya bikin yang lain, ayam, kepala bulat, mata juga sama bulat, kasih paruh, kasih jembel, badannya juga sama bulat kayak gini. Nah, apa ini ekornya kotak, tinggal kasih kaki. Tinggal kasih sayap. Jadi nanti yang nggak perlu tinggal dihapus. Bikin anaknya juga sama, bulat untuk kepalanya, kasih mata, bulat untuk badannya, kasih kaki, wah, kasih ekor. Kita bikin satu lagi di sini, bulat juga sama, kasih ekor, kasih sayap, kasih kaki 2, kasih mata 2, kasih paruh. Bikin pohon juga sama, misalnya pohon pinus, dia jadi bentuk segitiga. Nah, kayak gini selesai. Misalnya pohon yang lain, batangnya kotak tentu saja, daunnya bisa bikin model seperti ini. Nah, tinggal kita berikan detailnya saja. Bola dari bulat ini termasuk bentuk geometris juga. Nah, jadi bola sederhana. Misalnya kita gambar bentuk silindris, sama dari bulat juga. Ini saya pakai pensil 8B ya, supaya kelihatan dari kamera. Misalnya bikin kambing atau domba, sama. Ini badannya kayak gini, kaki kotak. Ya, tinggal kita berikan detailnya, tanduknya, lehernya, ekornya, kakinya, matanya. Kalau mau ada ke atas juga sama, bikin bulat untuk kepalanya, persegi untuk lehernya, kasih mata, kasih telinga, kasih tanduk, hadap ke atas. Ya, bikin kucing juga sama, kepala dari bulat, badan dari bulat, kasih telinga. Ya, biasanya ya, kucing kayak gini.
ya. Bahkan bikin tangan pun juga lebih mudah ketika kita memahami bentuk dasarnya. Telapak tangan itu kan kotak ya, satu persegi, dua persegi, biasanya persegi panjang. Jadi 1, 2, 3, 4, kayak gini. Jadi tinggal dikasih, nah jadi tangan deh, tinggal dikasih detailnya. Nah, biasanya telapak tangan itu kurang lebih seperti ini ya, mudah sekali. Jadi kalau kita paham bentuk dasar, kita akan bisa bikin apa aja. Ya, kurang lebih sampai di sini materi kita untuk pertemuan kita hari ini. Jadi latihan tugasnya ada di sini. Ini kalian ketikkan di browser, bisa lihat ponsel atau bisa lewat laptop yang tersambung sama internet tentunya. Ini bisa kalian kerjakan. Kita jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tinggal diketikkan di sini alamatnya /ly/sb7t01. Setelah halaman termuat, tinggal diisi mulai dari identitas, setelah selesai tinggal pilih submit. Untuk mengecek nilainya bisa di scroll ke atas, naik terus, dan bisa lihat view score atau lihat nilai di sini. Ya, ini yang barusan kita jawab 1.